Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, saya dari kelompok 7 dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Pertarungan Kerajaan-Kerajaan Islam Lokal Terhadap Koloni Dagang Eropa khususnya Belanda. Baik, langsung kepada materi. A. Sejarah awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dalam sejarah, bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudera. Aktivitas penjelajahan samudera ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas tersebut tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk survive, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan, bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Di bagian dunia sebelah timur adalah penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama pada musim dingin. Bahan-bahan tersebut adalah rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan lain-lain. Orang Portugis yang mula-mula muncul di Indonesia, kedatangan mereka ke Indonesia disebabkan beberapa faktor, yaitu dorongan ekonomi. Mereka ingin mendapat keuntungan besar dengan berniaga. Mereka ingin membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat rendah dan menjual dengan harga yang sangat tinggi. Bangsa Itali banyak menjual barang-barang dari wilayah Asia, sebab banyak mereka membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia, sutera dari Cina, dan emas serta perak dari India, yang bisa digunakan oleh orang-orang Eropa. Faktor lain yaitu untuk menyebarkan agama Kristen dan melawan orang Islam. Sejak abad ke-8, kaum muslimin menguasai Jazirah Andalusia, di mana terdapat negara Portugis dan Spanyol. Selama itu pula terjadi perang dan pertarungan antara orang Kristen dan kaum muslimin, baik di Andalusia maupun kediaman di Timur Tengah. Peperangan itu dikenal dengan Perang Salib. Namun, rute perdagangan Italia ini bisa ditempuh jalur darat dan dijual di Genoa dan Venesia. Kemakmuran dari dua negara tersebut pun membuat iri negara-negara yang berada di Atlantik, seperti Spanyol, Portugis, Prancis, Inggris, dan Belanda. Mereka pun berencana untuk memonopoli perdagangan dari orang-orang Italia. Pertualangan bangsa Barat pun dimulai berkat adanya kompas dan juga peta layar. Hal ini dilakukan oleh orang Portugis terlebih dahulu. Portugis diketahui menemukan jalur menuju India. Mereka berhasil mendapatkan barang-barang seperti rempah-rempah, sutera, dan gading gajah. Dari sana, petualangan mereka berlanjut hingga ke Sunda Kelapa, Gresik, sampai ke Ternate pada tahun 1512. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Ternate yang memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah dengan imbalan membangun benteng pertahanan. Selanjutnya, aksi tersebut diikuti oleh orang Spanyol. Ia berhasil datang ke Indonesia setelah mengunjungi India. Bangsa ini diketahui masuk dari Aceh. Inggris pun tidak mau ketinggalan dalam proses mendapatkan barang-barang wilayah dari timur. Kemudian, Ratu Elizabeth memberikan hak dagang pada perusahaan East di India. Pelayaran bangsa Inggris kemudian dilanjutkan hingga ke Banten dan Maluku. Mereka memfokuskan barang dagangan seperti tekstil, emas, dan perak. Hanya saja mereka terkendala dengan Portugis dan Belanda yang sudah lebih dulu hingga akhirnya mundur ke Makassar, Jepara, Yogyakarta, Aceh, Padang, dan Bengkulu. Mereka pun mulai mencoba menguasai Indonesia dengan cara menjajah, bahkan memonopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda dengan mendirikan VOC di tahun 1602. Baik, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya pada bab 2. Menyambung pembahasan dari teman saya sendiri akan bahas tentang perlawanan terhadap Portugis dan Inggris oleh kerajaan Islam. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1509 Masehi untuk melakukan perjanjian yang dimaksudkan untuk memperoleh izin untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak.
kedatangan Portugis ini sangat disambut baik oleh penguasa Malaka pada saat itu, yakni Sultan Mahmud Syah. Namun setelah komunitas dagang Muslim internasional memberikan pemahaman bahwa Portugis dapat membahayakan kerajaan Malaka, akhirnya Sultan Mahmud Syah sadar dan melakukan perlawanan dengan cara menawan beberapa orang Portugis. Namun mereka berhasil kabur dengan kapal-kapal mereka menjauhi Malaka. Namun akhirnya Portugis menyerang kembali Malaka dan mereka berhasil menguasai Malaka, dan Selat Malaka pun berada di kekuasaan Portugis. Penguasaan Malaka oleh Portugis ini membuat kekacauan sistem perdagangan. Karena tidak adanya pelabuhan pusat yang melakukan transaksi, dan juga tidak adanya orang-orang yang menjaga ketertiban dan keamanan jalur perdagangan di Malaka. Hal ini membuat saudagar Islam marah dan tidak ingin melakukan perdagangan lagi di Selat Malaka. Kemudian kerajaan Demak berinisiatif untuk menyerang Portugis demi mengembalikan tanah Islam yang telah dirampas oleh musuh dan mengembalikan kemuliaan kerajaan Malaka. Kerajaan Demak pun melakukan peningkatan pada armada laut mereka. Kerajaan Demak pun melakukan penyerangan terhadap Portugis, namun gagal karena benteng pertahanan Portugis lebih kuat dan dipersenjatai juga dengan meriam-meriam besar. Kemudian kerajaan Demak pun kembali menyerang di bawah pimpinan Pati Unus. Segala sesuatu telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari pasukan, kapal-kapal, dan juga persenjataan. Namun kekuatan Portugis di balik benteng tersebut lebih kuat, dan akhirnya kerajaan Demak pun kembali gagal. Pada pertempuran ini, Sultan dan juga panglimanya harus wafat. Setelah meninggalnya Pati Unus, perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis pun tidak berhenti begitu saja. Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah dengan pasukan Banten menyerang Sunda Kelapa di bawah kekuasaan Pajajaran. Hal ini karena kerajaan Pajajaran tersebut melakukan perjanjian dengan Portugis. Dalam penyerangan ini, jumlah pasukan Demak itu lebih banyak daripada pasukan Pajajaran, sehingga Sunda Kelapa pun jatuh ke tangan Demak. Kemudian pasukan Portugis dari Malaka berlayar ke Sunda Kelapa. Kemudian Panglima Portugis menyuruh utusannya untuk menemui penguasa Sunda Kelapa untuk menagih janji yang sudah dibuat. Utusan tersebut pun datang kepada Fathahillah dan menagih janji, akan tetapi Fathahillah menolaknya. Utusan tersebut pun marah dan mengancam Fathahillah, tapi Fathahillah tidak takut dan mengusirnya. Hal ini menyebabkan peperangan antara pasukan Fathahillah dan juga pasukan Portugis. Dengan serangan membabi buta dari Fathahillah terhadap Portugis, hal ini memukul mundur pasukan Portugis dan kembali berlayar ke Malaka. Selanjutnya, perlawanan terhadap Inggris. Pada saat Inggris berkuasa menggantikan Belanda di Jawa, yang mengisi kekuasaan di pusat itu adalah Raffles, sedangkan Keresidenan Yogyakarta dipimpin oleh John Crawford. Pada April 1812, bendera Inggris sudah dikibarkan di atas benteng Palembang, dan pada Mei 1812, Najamuddin diangkat oleh Robert Gillespie atas nama Inggris. Kemudian Robert Gillespie ditarik kembali ke Batavia
dan Robert Gillespie digantikan oleh Kapten R. Meres. Pertengahan Agustus 1812, Meres memimpin pasukannya untuk menyerang Sultan Mahmud Badarudin II. Dalam peperangan ini, Meres mengalami luka yang sangat parah dan kemudian meninggal. Meres digantikan oleh Mayor William Robinson, dan ia sangat merasa tidak cocok dengan Sultan Najamuddin, yang dinilainya menjadi sultan yang lemah dan bahkan tidak dihargai oleh rakyatnya. Robinson sangat tidak setuju dengan keputusan Raffles mengangkat Sultan Najamuddin. Kemudian Robinson dengan inisiatifnya sendiri menemui Sultan Mahmud Badarudin II untuk bernegosiasi. Namun hal ini gagal dan kemudian Robinson menemui sendiri Sultan Badarudin II dan akhirnya rencananya berhasil. Sultan Mahmud Badarudin II pun mau kembali ke Palembang dan menggantikan adiknya memimpin Palembang. Raffles sangat tersinggung dengan keputusan Robinson karena tidak minta pendapatnya terlebih dahulu. Akhirnya, perjanjian Robinson dengan Sultan Mahmud Badarudin II pun dibatalkan sepihak. Robinson pun dipecat dan ditangkap dengan alasan menerima suap. Kemudian, armada Inggris yang lainnya tiba di Palembang untuk menurunkan Sultan Mahmud Badarudin II dari tahtanya dan digantikan kembali dengan Sultan Najamuddin. Dan pada Agustus 1813, Sultan Najamuddin pun kembali menduduki tahtanya di Keraton Besar. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Perlawanan Mataram Islam terhadap Fos Belanda. Perlawanan Sultan Agung terhadap Fos di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran kompeni Belanda di Batavia dan membahayakan kesatuan negara yang dalam hal itu terutama Pulau Jawa. Kedua, Sultan Agung sempat mengajukan beberapa tawaran kepada Fos tetapi ditolak. Pada tahun 1621, personal Fos ditawan dipulangkan ke Batavia beserta pengiriman keras. Fos memang keputusannya kepada Sultan Agung pada tahun 1623 dan 1624, tetapi permintaan Sultan Agung akan bantuan Angkatan Laut Fos dalam rangka melawan Surabaya, Banten maupun Banjarmasin ditolak oleh pihak Fos. Karena Fos tidak bersedia memberikan bantuan Angkatan Laut kepadanya, maka tidak ada satu alasan pun bagi Sultan Agung yang memberikan kehadiran mereka di Pulau Jawa. Pada Agustus 1618, kantor uang Fos Jepara diserbu oleh Mataram. Serbuan ini merupakan reaksi pertama yang dilakukan oleh Mataram terhadap Fos. Pihak Fos kemudian melakukan balasan dan menghantam pertahanan Mataram yang ada di Jepara. Sejak ini sering terjadi perlawanan antara keduanya. Bahkan Sultan Agung berketetapan untuk mengusir kompeni di Batavia. Serangan besar-besaran terhadap Batavia dilancarkan dua kali. Serangan pertama pada bulan Agustus 1628 dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang satu, Temenggung Baraksa, panglima tertinggi armada Jawa, tiba di pelabuhan Batavia dengan 50 kapal yang lengkap di perbekalan yang sangat banyak. Perbekalan tersebut terdiri 50 jorab dan kapal-kapal yang memuat 150 ekor ternak, 120 gelas beras, 1.600 ikat padi, 26.000 kelapa, 5.900 ikat batang gula, dan sebagiannya dilengkapi dengan tidak kurang dari 900 kapal-kapal besar, 900 awak kapal. Hal ini membuat Fos mengurunkan sebagian hewan dan sebagian kapal-kapal besar ditahan di luar pelabuhan yang menimbulkan kemarahan pasukan Mataram. Pada tanggal 24 Agustus tiba lagi 7 kapal dengan tujuan Malaka. Pihak Belanda berusaha memisahkan 7 kapal dari kapal-kapal lainnya agar tidak sempat memberikan senjata kepada teman-temannya. Akan tetapi usaha ini gagal. Kapal-kapal akhirnya dapat berkumpul, sedangkan gelombang 2
di bawah pemimpinan Suruh Agul-Agul Maturjo dan Uksonto Batavia dikepung dari barat dan melaut selama 3 bulan tetapi tidak menyerah. Bahkan sebaliknya antara Mataram akhirnya terpukul mundur. Serangan kedua dilancarkan, tetapi serangan yang kedua ini pun mengalami kegagalan. Serangan tersebut disebabkan kisah persenjataan peperangan lambung bersenjata karena dicalonkan di Tegal, Cirebon dan Karawang telah dimusnahkan oleh kompeni. Jarak Mataram Batavia terlalu jauh, datanglah musim penghujan sehingga taktik Sultan Agung untuk membendung surga Ciliwung gagal. Terjangkitnya wabah penyakit yang menjelas, semangat dan daya tahan mereka mulai berkurang. Kekalahan mereka mengakibatkan force di Jawa semakin kuat dan menjelas sehingga Kerajaan Mataram dipaksa untuk mengakuinya. Dengan demikian visi Sultan Agung menyatukan seluruh pesisir Pulau Jawa agar dipenuhi, sementara Fos mengontrol wilayah pesisir Jawa. Fos juga meletakkan fondasi bagi penjajahan oleh pemerintah Belanda selanjutnya, tidak hanya di Jawa tetapi juga hampir di seluruh wilayah Nusantara. Pasca kegagalan Sultan Agung dan merebut Batavia, pihak Fos mulai melancarkan serangan dan secara berkala memperluas wilayah dengan mengambil alih kekuasaan raja pribumi selain Sultan Agung. Tidak lagi seorang raja Jawa yang menjadi ancaman serius bagi Belanda hingga masa Pangeran Mangkubumi, dan tidak akan ada lagi kekuatan Jawa yang mengepung Batavia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.